Oke guys, kembali lagi bersama Yuda Kusuma Autovlog. Nah, kali ini kita sudah ada Kijang yang tidak biasa. Nggak biasa ya, karena dia dikasih kaki-kaki 4x4 ya Pak. Jadi ini Kijangnya, sebenarnya Kijang awalnya Kijang standar gitu ya, Kijang Innova umumnya. Terus tiba-tiba ada modifikasinya di sektor kaki-kaki, modelnya 4x4. Dan ini agak jarang ya sebenarnya, karena dia kalau dilihat kesannya kayak Alto biasa, tapi sebenarnya nggak kayak modifikasi Alto biasa, karena udah banyak ngerubah di bagian sistemnya itu. Nah, karena saya sendiri juga bukan orang yang expert di bidang 4x4 gitu, tapi kita juga pengen tahu nih modifikasinya kayak apa. Nah, kita bincang-bincang sama bapaknya yang bangun mobil ini, dengan Pak siapa? Pak Dido. Nah, ini bengkelnya itu namanya Bengkel 1000 Pohon di Jogja, itu yang bikin kaki-kaki. Oke Pak, ini kita tanya-tanya simpel aja. Karena saya juga bukan orang yang tahu banget ini, jadi saya banyak tanya soal ini. Pertanyaannya, kenapa kok, maksudnya idenya dari mana tiba-tiba bikin Innova kok maco kayak gini gitu, itu gimana ceritanya? Jadi pelanggan saya, customer saya beliau itu seorang dokter muda di Banjarmasin. Awalnya menghendaki sesuatu yang berbeda tentang Innova, bikin 4x4. Tapi beliaunya kan tidak paham tentang 4x4 itu mau dengan sistem IFS atau dengan sistem life axle. Terus mulai ada pembicaraan yang lebih fokus lagi. Saya bilang ke beliaunya, ya bikin aja 4x4 dengan sistem life axle. Life axle itu seperti punyanya Land Cruiser PX, seperti punyanya GT segala macam, bukan dengan sistem IFS seperti double cabin yang lazim itu kan IFS, independent front. Beliaunya setuju karena memang secara teknikal ya lebih kuat yang life axle daripada yang IFS. Beliaunya setuju, ya udah langsung eksekusi aja. Oh gitu. Eksekusi dengan sistem life axle dan kaki-kakinya semua full pakai punyanya Seri 80. Oke, terus kira-kira apa aja bagian yang di-upgrade dari Innova ini ya, selain tadi itu? Jadi di Innova ini yang kelihatan masih dipakai itu coil suspensi coil springnya yang depan tetap yang depan pakai punyanya Innova, belakang juga coil springnya juga masih tetap pakai punyanya Innova, lainnya ganti total. Oh, ganti total. Ya. Basicnya itu biasanya berarti pakai VX80 berarti yang ininya. Ya, jadi kalau misalnya saya memaksakan pakai coil springnya VX80 tentu akan tidak nyaman, karena VX80 kan jauh lebih berat dibandingkan bobotnya lebih berat dibandingkan dengan si Innova. Makanya saya tetap coil springnya tetap masih mempertahankan pakai punyanya Innova supaya mengikuti dengan bobotnya si Innova itu. Jadi nggak banyak berubah lah gitu. Oh iya. Kalau pakai coil springnya VX, waduh terlalu besar, terlalu kuat, nanti mungkin nggak enak mobilnya gitu. Kalau maksudnya kan Bapak tadi bilangnya VX80 ya? Ya. Sebenarnya ada nggak sih kalau misalnya waktu itu kenapa tiba-tiba mencetuskan kok kayaknya pakai VX80 nih? Bagus Mas pertanyaannya, karena sampai saat ini gardan yang paling kuat dan paling mudah dicari di Indonesia ya VX80 ya. Makanya dari istilahnya dari barang-barang import itu kan yang paling mudah ya VX80, dan itu kan gardan VX80 juga termasuk sangat populer di luar negeri sekalipun juga cukup populer dan kuat sekali dibandingkan yang lainnya. Jadi pertimbangan itu juga. Ada maksudnya ada kriteria tertentu nggak sih biasanya untuk misalnya saya pengen kayaknya ini maunya VX80 tapi menyesuaikan mobilnya dulu gitu, itu ada kriterianya dulu nggak? Atau itu fleksibel sebenarnya? Betul Mas, fleksibel itu tergantung bagaimana kita meraciknya, bagaimana kita menyeting si gardan VX80 kompatibel di Innova. Bagaimana lah si bengkelnya nanti meraciknya seperti apa.
Yang ini kan mesinnya apa ya? Kijang Innova bensin ya, Pak? Bensin Matic ya ini. Iya, bensin Matic 4-wheel drive. Wow. Itu kalau soal mesin tuh ada apa? Bagian yang diracik juga nggak? Saya tidak merubah sama sekali mesin dan ECU-nya tidak berubah sama sekali. Cuma khusus untuk si Innova ini saya main di rasio gigi. Oh ya. Jadi supaya dia pakai ban gede dan nanti tetap normal lagi, itu ada perubahan di rasio gigi di gearboxnya. Bukan dirubah tapi kita menambahi dengan gearbox yang lain sehingga rasionya balik ke normalnya lagi seperti itu. Jadi gearbox aslinya Innova tidak dirubah-rubah tapi ditambahi dengan gearbox lagi supaya dia misalnya kembali ke normal lagi meskipun pakai ban yang lebih gede. Kalau istilah yang gampang dimengerti itu ya semacam komputer dipasangi piggyback lah seperti itu. Oh iya. Halo guys, sekarang kita akan mencoba apa ya ini model transmisinya dia, 4x4 nya dia kayak apa, akan diperagakan oleh bapak ini. Mau dikasih lihat itu nggak, Instagramnya nggak di bawah? Boleh. Oke. Nanti kita kasih Instagramnya di bawah ya. Nah, ini teman saya. Oke. Nanti kita akan coba tes seberapa, maksudnya modelnya dia 4x4 nya itu sistemnya bagaimana, karena ini kan modelnya modifikasi dan yang unik adalah sebenarnya ini Innova bensin Matic. Jadi bensin Matic dikasih 4x4. Double gearbox. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana proses kerjanya. Oke, monggo mau diterangkan, silahkan monggo. Sambil jalan? Ya. Oke. Jadi Innova ini sebenarnya 4x4 dan itu double gearbox, maksudnya gearbox bawaannya si Innova ini Matic ditambah dengan gearbox 3 speed punyanya Toyota Hardtop. Oh ya, jadi tapi ini cuma satu karena yang dibawa tambahannya itu tadi untuk punyanya Hardtop tadi itu dimatikan di gear 2 nya aja biar nggak banyak bolongin sini, soalnya eman ini mobil masih mulus. Ini masih mulus, cuman ditambahin ini tuas ini 2 ini. Oh, jadi tuas 2 ini ya? Ya, ini untuk 4x4 dan high low. Ya, jadi ini bisa 4x4 high, bisa 4x4 low, dan bisa 2-wheel drive high dan bisa 2-wheel drive low. Wah, macam-macam. Gitu. Oh iya ya, ini nggak bolongin juga ya. Sekarang kita nyobain 4x4 nya gimana. Monggo diperagakan. Ini 4x4. Oh, ini 4x4. Berarti dia diem dulu, ya, terus baru harus diem. Kalau sambil jalan itu nanti transmisinya bakal rusak langsung. Oh, berarti ini sistemnya bukan yang model jalan itu ya, all wheel drive. Ini bukan all wheel drive, tapi part time 4-wheel drive namanya kalau orang Amerika nyebut. Gitu. Itu nanti bisa kita bahas soal yang part time 4-wheel drive itu tuh ada, ternyata saya juga baru tahu kalau part time 4-wheel drive sama 4-wheel drive yang orang bilang apa namanya, flying shift on the fly. Shift on the fly itu beda tipe ya, beda tipe gitu. Jadi kayaknya kita kalau misalnya shift on the fly itu dia jalan, kalau yang ini part time ini dia diem modelnya. Oke, langsung diperagain aja. Oh, ini 4x4 nih. Nah, ini kan Di depan ada suaranya. Iya, suaranya itu ya. Ini suaranya di couple. Oh. Jadi itu pertandanya dia udah bergerak 4x4 nya itu biasanya nanti ada suara gardan depan ya? Ya, gardan depan. Tambahan itu. Oh, ini modelnya low apa gimana sih? Low. Ini low. Ini model low. Oh gitu. Ini cuman unik juga ya. Oke. Ini nih kalau berarti ini yang mindah tuasnya itu bagian sini. Nah ini nih ada. Ini yang untuk 4x4. 4x4. Ya, dan ini high low-nya. High low berarti kalau nanti switch 4, jadi kalau ditarik itu jadi belakang. Ya, 2 WD 2-wheel drive. Oh gitu. Ini kan 2-wheel drive 4x4.
Oh gitu. Oke. Terus kalau yang bagian ininya tadi low-nya, Ya, ini high low-nya. high low-nya. Ini posisi high, posisi low gini. Oh, masing-masing berarti dua ini ya. Ya, gitu. Oh, Sendiri-sendiri. oh gitu. Gitu guys. Ya, apa? Saya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngerti yang soal 4x4 sistemnya gimana, tapi kalau yang di Kijang ini sistemnya 4x4-nya itu seperti itu, gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau cara kerjanya mobil ini kalau lagi gerak, mau jadi apa 4 wheel drive, mau jadi penggerak belakang, itu sistemnya dibuat seperti tadi, dan memang kondisinya itu dibuat sedemikian rupa agar tidak membolongi kabin gitu ya. Ya begitu, nanti kita apa ngobrol-ngobrol lagi sama ini bapaknya dia nih yang apa namanya ini sih ya builder yang menginisiasi membuat Kijang 4x4 ini. Ada cerita yang unik, nanti kita simak sama-sama. Oke? A few moments later. Kira-kira apa prosesnya ini, kira-kira seberapa susah Pak dalam membangun Innova ini? Yang agak susah sebetulnya mengkonversi setir. Jadi orisinilnya si Kijang itu kan dia sistem setirnya kan rack and pinion. Sedangkan si Land Cruiser dia modenya worm steer. Itu mengkonversinya juga cukup sulit karena tempatnya sempit, terbatas, sehingga kita harus mengakali sedemikian rupa sehingga si gearbox setir VX80 itu bisa terpasang di situ, meskipun harus ada penambahan gigi lagi karena kalau dipasang sesuai apa adanya Land Cruiser VX itu tidak bisa, sehingga harus kita balik. Nah, dengan dibaliknya itu pun jadi putaran setirnya jadi terbalik juga. Nah, kita akali dengan gearbox tambahan kecil yang pembalik putaran itu tadi dengan rasio 1:1. Jadi cukup ribet lah, di setir itu cukup ribet. Jadi berarti penyesuaiannya kayaknya berarti lebih lama di bagian situ ya Pak? Ya, itu menyita waktu yang lumayan juga, katakanlah sampai 2 minggu lebih lah itu. 2 minggu lebih ya. Hanya untuk setir tok. Katakanlah mungkin kakinya udah jadi, setirnya dia menyita waktu sampai 2 minggu lebih, mungkin 3 mingguan. Oh, setir doang. Tapi kalau boleh tahu ini pengerjaannya berapa lama Pak? Ini 3 bulan. 3 bulan. Wow, 3 bulan. 3 bulan loh kayak gini. Berarti kalau dipikir-pikir emang nyita waktu banget ya kalau Ya. cuma buat setir aja. Ini kan memang Mas Yuda, ini kan saya ngerubah ini kan baru pertama ini ngerubah si Innova seperti ini. Kan sebelumnya saya udah robahan di Kijang tua, Kijang super sama Panther pickup juga. Nah, itu waktu 3 bulan, tapi nanti kalau misalnya saya kerja lagi untuk Panther untuk Innova yang seperti ini, mungkin waktunya jadi nggak 3 bulan, mungkin 2,5 bulan atau 2 bulan udah selesai, karena udah mengerjakan yang kedua kan tentu lebih mudah. Makanya pasti lebih cepat lagi. Bapaknya udah mantep nih katap. Biasanya kan kalau mau bangun sesuatu tuh kita punya idealisme ya Pak, kayak mau gimananya gitu ya. Nah pakai part apa gitu. Ada nggak sih part yang waktu itu pengen banget dipakai di sini, taunya nggak jadi? Ya itu yang di setir itu tadi. Kebetulan di bengkel saya masih punya persediaan itu pembalik putaran itu tadi, dan dengan rasio 1:1, dan ini bagaimana caranya si pembalik putaran itu harus berfungsi. Makanya si setir itu tadi, si worm punyanya PX dengan diaplikasikan di situ dengan sistem apa adanya PX tidak bisa, ya kita harus memanfaatkan si itu tadi, ada sisa pembalik putaran itu tadi dimanfaatkan di situ, dan ternyata bisa dan berfungsi dengan baik. Berarti sistemnya dibuat hybrid ya kalau yang bagian itu. Jadi kalau sebetulnya kalau dilihat ini steering wheelnya itu belok ke kanan, wormnya itu sebetulnya muternya ke kiri. Nah itu karena ada perubahan banyak itu tadi di worm setir, sehingga dia harus dibalik putarannya itu tadi. Itu cukup ribet itu tadi. Itu
Sebetulnya hal seperti itu jamak di dunia off-road ya. Oh gitu. Cuma kalau di dunia off-road dia pasti pakai sisi rasio yang tidak 1:1, tapi mungkin 1,4:1, tapi di sini malah pembalik putarannya itu rasionya tetap 1:1. Kalau boleh tahu, masih biaya yang sudah dikeluarkan berapa ya? Tapi saya Mas Yuda, Kira-kira aja sih kalau boleh loh. ya berkira kita 150-an lah. Tapi ini bukan patokan ya guys, karena apa? Kan pasti ada ya prahara lah, nggak pernah ada suka dukanya kalau modif itu. Jadi ini cuman waktu itu kebetulan segitu gitu. Jadi mungkin kalau untuk benda yang lain pasti bisa beda-beda, tergantung kondisi juga gitu ya. Oke. Ada yang lebih ini lagi Mas Yuda. Sistem sudut gardan depan, sudut caster itu kalau saya mengikuti apa adanya VX diaplikasikan di Innova itu jelek, kurang bagus, kurang rapi, karena sasisnya kan juga bentuknya berbeda. Nah, karena seperti itu sehingga saya merubah, terutama si radius arm pemegang gardan itu tak rubah sedemikian rupa, dia naik ke atas sehingga dia rapi, dengan konsekuensi harus merubah sudut caster, dan itu krusial. Oh iya. Sudut caster itu sangat signifikan pengaruhnya, dan kemarin sempat mobil udah jadi dicoba dan ternyata bener nggak enak, hasilnya harus kita koreksi lagi. Nah, itu salah satu error ada di situ dan kita koreksi lagi, dan sekarang alhamdulillah udah betul. Oke guys, tadi karena azan jadi kita berhenti sebentar. Tapi tadi ada obrolan yang cukup menarik ini. Tadi Pak, saya kan udah masuk ke dalam kabinnya itu sama si Teja. Nah itu saya ngelihatnya itu tuas transmisinya itu ini ya apa mepet ke bagian apa namanya Konsol box. Itu dan kayaknya nggak ngerubah konsol box ya, itu memang dibuat sedemikian rupa biar rapi atau gimana? Iya Mas, jadi dari awal memang saya sudah bilang ke anak-anak di bengkel bahwasanya sebisa mungkin tidak merubah konsol box, karena kalau konsol box dirubah itu nanti jadi kurang betul, kurang rapi Mas juga. Jadi ya penempatannya sedemikian rupa dan kecil aja, cuma dia harus ringan, meskipun tokannya kecil tapi tetap harus ringan, enak dirubah-rubah bikinnya meskipun tokannya kecil. Ya itu revisi sampai 2 kali itu tongkat-tongkat itu kecil tapi dia tetap ringan, nah itu nggak berat itu loh pengoperasiannya, ya itu dengan apa revisi 2 kali itu untuk tongkat dua-duanya, tongkat keduanya. Oh gitu. Untuk misalnya nih ada apa mungkin kalau yang biasanya Bapak kemarin kan ada kijang apa kotak ya, kijang kotak, Ya, super. kijang super Nah, sama Panther sama ini kijang Innova ini yang modelnya dibuat seperti ini. Nah sebenarnya Pak, biasanya kalau ada orang ingin membuat model 4x4 itu ada apa syarat khusus nggak sih, mobil bahannya harus seperti apa begitu? yang paling mudah ya dia pakai sasis Mas. Pertama sasis, yang kedua dia ada bonet. Bonet depan itu ya? Ya maksudnya di mesin ada di depan, bukan mesin di tengah itu. Oh. Karena dengan mesin di depan kami akan mudah menempatkan penggerak 4x4, main rasio gigi segala macam. Kalau mesin di tengah tempatnya jadi terbatas, sehingga kami harus lebih lebih sulit menempatkan transfer case dan rasio gigi itu tadi. Meskipun ya bisa, cuma kan karena temannya sempit, jadi ya lebih hasilnya akan lebih maksimal manakala si mobil itu ada bonetnya di depan, seperti itu. Sorry nih Pak, saya kembali lagi ke bagian transmisi. Itu Bapak ini transmisinya pakai full time 4-wheel drive ya? Ini part time. Oh part time. Part time ya, part time. Part time. Nah itu saya pengen tahu apa maksudnya sistem-sistemnya 4-wheel drive itu seperti apa sih? Apa persisnya gitu loh? Ya, jadi saya ini si Innova ini saya masih mengaplikasikan dengan sistem part time. Tidak ada fasilitas full time-nya, nggak ada. Jadi antara part time dengan full time itu justru perbedaannya ada di transfer case. Sedangkan ini kan saya pakai transfer case FJ.
C40 itu dengan teknologi yang masih lama sehingga dia tidak ada fasilitas full time. Kalau ambil contoh yang gampang itu seperti Cherokee, itu sistem 4x4-nya dia dengan sistem select track. Nah, karena di situ dia ada fasilitas full time ada, part time ada. Nah, itu berbeda. Kalau full time itu ya bisa dipakai harian 4x4 terus nggak masalah, tidak akan merusak. Tapi kalau part time dipakai harian biasa pasti akan rusak giginya. Nah, makanya si Innova ini juga dalam kondisi dia harian biasa ya dia dimasukkan ke 4x2. Kalau si Cherokee yang select track tadi itu bisa dimasukkan 4x4 terus yang full time nggak masalah, nggak rusak. Karena dia ada diferensial ketiga. Kalau bahas lagi yang soal apa tadi mobil basic mobilnya seperti apa. Ya. Seandainya berarti kalau seandainya pun apa kayak L300 Ya. atau E2000 mungkin ya, Ya. itu juga tetap ada kendalanya ya Pak kalau misalnya mau dibikin. Iya, kalau misalnya pertama tadi saya sebutkan ke Mas Yuda tadi kita kalau dia ada bonet Ya. itu, jadi kalau ada bonet dia mesin di depan otomatis di belakangnya itu masih ada tempat sisa yang banyak untuk kita menempatkan sistem 4x4-nya. Beda lagi kalau misalnya seperti Mazda E2000 itu mesin di tengah, ada E300 juga mesin di tengah, ya itu. Terus ada kendala lagi misalnya mobil itu nggak pakai sasis nih. Ah iya. Misalnya seperti E2000 kan nggak pakai sasis ya, semi monocoque. Oh. Itu kita juga harus menambahi sasis sedemikian rupa untuk penempatan 4x4-nya. Jadi harus ditambahin lah sasis bagian tengah itu tadi sasisnya ditambahin untuk keperluan penempatan di 4x4 itu. Jadi ya yang mudah ya bonet di depan, mesin di depan ada bonetnya, terus ada sasisnya. Itu yang paling gampang karena tidak perlu penambahan ini itu. Kalau tidak ada sasis otomatis kami harus menambahkan penguat di sasis untuk penempatan 4x4. Berarti ciri yang paling mendekati untuk ingin dibuat seperti 4x4 seperti ini ya kayak Innova ini ya. Innova, Panther, dan nanti kan ada sasis, ada bonetnya seperti itu. Ya modelnya kayak gitu guys. Ada nggak sih request yang menurut bapak waktu modif agak nyeleneh gitu? Saya pernah dulu membuat itu Corona 2000. Itu Hah? dibikin Corona? 4x4 iya, dengan ditambahin sasis. Jadi dia si Corona itu kan tetap ada bonet nih mesin di depan, tapi nggak ada sasis. Ya tak bikin sasis pakai sasis TAF. Oh, Seperti itu 4x4 nggak masalah itu. Jadi ditambahin sasis lagi. Bodinya bodi sama mesin orisinalnya E2000 masih utuh. Dirubah-rubah. Sampai sekarang masih ada. tapi sangar ya, gila. Corona dibikin 4x4. Bapak berarti bikin sasis dari awal nggak sih? Ya, saya pakai donor itu Yang TAF tadi, GT. TAF GT-nya tadi. Jadi sasis TAF GT dirubah-rubah disesuaikan sama si Corona itu tadi. Corona 2000. Bisa banget ya. Nggak kepikiran loh Pak saya itu. Hebat. Gini Pak, kalau misalnya ada orang yang tertarik ingin modifikasi yang seperti ini, itu nanti kira-kira mau dihubunginya lewat mana Pak? Maksudnya kita bisa hubunginya lewat mana gitu? Pakai telepon saya ada WA segala macem, mau ngobrol-ngobrol dulu atau apa itu bisa di nomor 085 868 004 409 itu nomor saya langsung. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu gitu. Konsultasi dulu ya Pak? Iya betul. Soalnya memang ada lebih baiknya konsultasi dulu. Soalnya tadi kayak bapaknya bilang, kalau kita mau modif 4x4 juga ya kita harus tahu juga mobil banyak apaan gitu. Terus nanti kan bapaknya bakal kasih advice gini dulu, baru mungkin ada kalau sampai goal ya biaya pengerjaan mungkin biar ancer-ancer kan, karena nggak instan juga bikin kayak gini. Walau bapaknya juga termasuk kenceng juga ya 3 bulan. 3 bulan loh. Tapi ya tetap ini apa? Ya itu kan proses ya. Maksudnya nggak semua mobil bisa sampai 3 bulan gitu juga gitu. Ini si beliaunya ini proses ngobrol sampai mobil dibawa ke Jogja itu 2 bulan Mas. Oh iya, itu yang mau saya tanya tadi. Iya, lama. 2 bulan. Ya, jadi Pak dokter itu ngobrol ke saya, beliau dapat alamat dari internet segala macem. Habis itu dia konseling ke saya, ngobrol ini itu ada
tarik ulur seperti ini, mau begini mau begitu, akhirnya ya Pak dokter nelpon malam-malam, mobil tak kirim ke Jogja. Loh, memang udah deal Pak, ini udah pokoknya dikerjakan di Jogja. Seperti itu. Jadi sebelumnya memang harus pakai dulu, obrolan dulu supaya menyamakan persepsi lah tentang mobil yang mau dirubah segala macam, bentuk rubahnya bagaimana seperti itu. Nah, kira-kira untuk kedepannya Bapak ada next project apa lagi nih, kalau boleh tahu? Progres saya nanti 6x6 Mas, tapi 6x6-nya itu sangat fleksibel dalam artian bisa 6x6, bisa 6x4, bisa 6x2, tapi 6x2-nya pun itu bisa gardan di depan 6x2, bisa gardan di tengah 6x2, bisa di gardan paling belakang 6x2. Itu progres saya seperti itu. Dan itu nanti bisa diaplikasikan untuk apa ya, mau dipakai untuk heavy duty, mau dipakai untuk hobi, sembarang bisa. Basicnya apa itu Pak, kalau boleh tahu? Bikin Mas, saya bikin semua. Bikin dari awal, ya. Jadi si gearbox 6x6 saya nanti bikin sendiri. Kalau gardan saya nggak bisa bikin, tapi kalau gearbox saya nanti bikin sendiri. Bisa ya? Ditunggu Pak. Ditunggu progresnya. Mantap. Oke guys, kira-kira itu tadi obrolannya tentang Innova ini, 4x4 ini. Ya semoga menambah apa ya namanya, inspirasi, berarti kan menambah inspirasi dari teman-teman ngelihat oh ternyata mobil kayak gini bisa toh dibuat kayak gini. Terus tadi ada syarat-syaratnya itu, siapa tahu juga kalau misalnya kepikiran pengen ke tempat bapaknya di bengkel 1000 pohon, tadi nomornya udah ada gitu ya. Terus sama kalau misalnya ada ngobrol-ngobrol dulu bisa, konsultasi bisa. Ya kira-kira itu aja sih rasanya dari Yuda Kusuma Autovlog tentang Kijang Innova ini. Nah, silahkan sampaikan komentar, kritik dan saran di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.